Selanjutnya kita akan memasuki generasi A. Bapak Ibu Saudara, saya mau jujur sebenarnya. Jadi ketika saya mencoba mencari buku tentang generasi A, sumbernya berhenti. Karena generasi alfa ini adalah generasi yang belum terdeteksi ternyata. Belum terlalu banyak buku, belum terlalu banyak penelitian karena masih kecil-kecil. Yaitu orang-orang yang kelahirannya dari tahun 2010 hingga sekarang. Berarti ya anak-anak kita yang umurnya 10 tahunan. Nah, tetapi ada beberapa hal mungkin yang bisa kita tekankan tentang generasi alfa ini, tentang anak-anak yang lahir tahun 2010 ini. Pertama, anak-anak generasi alfa adalah generasi yang informasinya terbuka. Mereka buka YouTube dapat informasi, mereka belajar di sekolah dapat informasi, nonton TV dapat informasi, searching di Google dapat informasi. Sumber informasinya nggak cuma satu, nggak cuma orang tua, nggak cuma guru, tapi dari mana-mana. Akibatnya apa? Anak-anak kecil zaman sekarang itu kritis-kritis. Termasuk anak-anak sekolah minggunya GKJ Bogor. Itu kalau ngajar sekolah minggu harus mikir dulu nih mau jawab apa. Dan mereka ini biasanya cenderung nggak mau mengikuti aturan. Ya karena mereka tahu informasinya banyak, pengetahuannya banyak. Apalagi kalau misalnya informasi itu di luar nalar. Nggak sesuai dengan logikanya mereka. Akhirnya mereka nggak mau mengikuti. Buat orang yang nggak kenal dengan generasi alfa, kita akan bilang, ih anak sekarang itu ngeyel-ngeyel ya. Anak sekarang itu susah ya dikasih tahu, nggak kayak anak zaman dulu. Ya wajar, pengolahan informasinya beda, sumber informasinya beda. Tapi karena tadi ya ada kesan kritis, ada kesan ngeyel, kadang-kadang kita merasa generasi alfa ini adalah generasi yang kurang empati. Kok mereka nggak menghargai manusia ya? Mereka kok nggak menghargai orang lain ya? Mereka kok hanya mengutamakan informasi dirinya sendiri ya? Nggak bisa memandang dari kacamata orang lain. Yang kedua, nah ini menarik Bapak Ibu Saudara, ternyata berdasarkan artikel-artikel yang saya cari, generasi alfa ini sebenarnya bukan generasi yang cenderung kecanduan gadget. Generasi yang paling kecanduan gadget ternyata adalah generasi milenial yang lahir tahun 77 sampai 95. Tapi generasi alfa ini memang sangat akrab dan sangat familiar dengan gadget, sehingga kesannya, nah belum lagi orang tua mereka setiap hari kelihatan main gadget ya. Jadi kesannya mereka candu, padahal enggak. Generasi alfa ini justru generasi yang sangat menikmati pengalaman. Tapi gara-gara mereka melihat orang tuanya, mereka harus sekolah dengan gadget, kesannya mereka candu dengan gadget. Padahal ternyata menurut banyak penelitian itu enggak. Selanjutnya, nah generasi alfa ini kecil-kecil tapi mereka sudah mempengaruhi roda perekonomian. Kecil-kecil kebutuhannya udah banyak. Kecil-kecil belanjaannya itu udah seabrek. Ya entah popok, entah susu. Kalau di YouTube itu biasanya tontonan anak kecil Cocomelon, wah itu view-nya banyak banget. Atau mainan truk-trukan itu view-nya bisa banyak banget. Nah ini menunjukkan bahwa anak-anak generasi alfa sejak kecil itu sudah menjadi seorang konsumen. Dan kita sebagai orang tua harus hati-hati ketika mereka cenderung untuk menjadi agen utama konsumerisme atau apa ya, beli-beli terus ya, jajan-jajan terus memakan produk-produk terus. Apa yang harus kita lakukan untuk mendidik generasi alfa? Karena mereka kritis, informasinya banyak, bahkan kesannya ngeyel, nggak mau ngikuti aturan, salah satu caranya adalah ajak mereka berdiskusi. Generasi alfa ini nggak bisa dipaksa. Tapi ketika berdiskusi, harapannya kita tahu nih, pikiran mereka apa, respon mereka apa, kemauan mereka apa. Demikian juga mereka bisa tahu nih, informasi dari kita apa, yang kita harapkan apa. Nggak bisa dipaksa seperti anak-anak pada era-era sebelumnya. Nah,
sebuah pesan yang saya rasa penting, bagaimana kita menghadapi generasi yang cenderung liquid. Sebagai ibu, sebagai orang tua, Bapak, ibu-ibu semua kita punya kewajiban dan tugas. Ajaklah anak-anak kita bijak untuk menimbang dan mengambil keputusan. Jangan sampai kita mengambilkan keputusan, karena nanti suatu saat ketika kita nggak di sampingnya, wah, dengan kelikuitan dunia tadi ya, liquid hierarchy, liquid religiosity, liquid sexuality, liquid responsibility, itu mereka bisa masuk dalam pilihan-pilihan yang keliru. Karena mereka tidak biasa menimbang keputusan atau tidak biasa mengambil keputusan yang tepat. Kenapa ya? Karena nggak diajarin. Makanya untuk menghadapi dunia yang liquid, generasi Z perlu dibekali dengan kemampuan menimbang dan mengambil keputusan. Bukan cuma mengambil ya. Kalau mengambil tok ya gegabah. Harus ada menimbang. Menimbang ini cenderung membutuhkan proses. Menimbang ini cenderung tidak instan. Menimbang ini cenderung tidak mudah. Maka dari itu ini bekal yang penting dan bekal yang sulit untuk dilakukan. Selanjutnya sebagai anak. Mungkin kalau di sini ada teman-teman pemuda atau teman-teman remaja, apa sih yang harus dilakukan? Filter informasi. Filter duniamu. Di era yang liquid kayak air, semuanya bisa masuk ke kuping kita, bisa masuk ke mata kita, bisa masuk ke mulut kita. Kasih filter. Filternya apa? Satu, akal. Logis nggak sih keputusannya itu? Logis nggak sih pilihannya itu? Informasinya benar nggak? Dua, empati. Kalau itu logis tapi ternyata dia menghancurkan orang lain, itu logis tapi ternyata menyakiti orang lain, nggak bisa. Itu bukan pilihan yang tepat. Lalu Alkitab, sesuai nggak sih dia dengan apa yang difirmankan Tuhan? Sesuai nggak sih dia dengan realita yang pernah dikatakan Tuhan dalam kitabnya? Nah, ini ya, peran nasihat orang tua dalam dunia yang liquid ini bukan sebuah keputusan. Nasihat orang tua ini hanyalah sebuah pertimbangan. Bukan berarti kita sebagai anak, aku mah nggak nyambung sama mamaku, ya udahlah kita aku lawan aja lah, udahlah aku lupain aja lah, nggak bisa. Tapi bukan berarti apa yang dibilang orang tua kita harus kita lakukan, ya. Karena mungkin orang tua kita nggak tahu nih konteksnya sekarang gimana, zaman sekarang seperti apa. Oleh karena itu yang penting adalah nasihat orang tua ini sebagai pertimbangan. Itu juga salah satu filter yang penting dalam kehidupan kita. Nah, ini yang penting juga Bapak Ibu Saudara, generasi Z dan generasi A bukan masa depan gereja. Generasi Z dan generasi A adalah masa kini gereja. Kenapa? Karena sekaranglah saatnya mereka berdampak dan berperan untuk gereja. Karena kekuatan mereka itu sangat besar. Kemampuan mereka juga sangat besar. Kalau kita biarkan, kita pelihara dulu nih sampai besar besok, hilang ini generasi. Karena ini bukan generasi yang bisa nunggu, bisa disuruh sabar, bisa disuruh nanti dulu, enggak. Generasi ini sudah bisa memberikan sumbangsi baik di sekolahnya, di tempat kerjanya, di masyarakatnya. Nah, ini kalau di GKJ Bogor, besok Sabtu, kita kan lagi visi misi ya Bapak Ibu Saudara ya. 3 bulan Bapak Ibu Saudara suruh belajar keberagaman, belajar guyup, yang ke depan adalah belajar melayani semesta. Remaja-remaja kita juga ikut, remaja-remaja kita juga diskusi nih besok. Kenapa? Karena ini ada kesadaran bahwa peran mereka untuk gereja sekarang juga penting. Bukan hanya di masa depan. Apalagi generasi A juga sekarang udah bisa pelayanan. Generasi A umur 10 tahun juga udah bisa kok ngajari orang tuanya, juga udah bisa kok punya pengetahuan yang cukup. Jadi pesannya adalah biarlah mereka menjadi masa kini gereja.
Sejak sekarang biarlah mereka berdampak. Biarlah mereka sekarang memimpin, mengambil keputusan, kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol, nggak perlu nunggu mereka besar. Walaupun ya keputusannya terbatas, tetapi disitulah kita memanusiakan generasi Z dan generasi A. Oke, itu dari saya. Terima kasih.